bagian ketiga dari chapter 3 Design of Goods and Services. Kita akan membahas isu-isu yang ada terkait desain produk. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang mungkin sering digunakan begitu ya ketika kita bicara produk desain, tapi ini lebih ke produk desain untuk produk manufaktur begitu ya, produk barang. Nah, ada istilah robust design, modular design, computer aided design, computer aided manufacturing, virtual reality technology, value analysis, dan sustainable life cycle assessment. Nah, mungkin ini baiknya hanya sebagai pengetahuan kalau memang teman-teman tidak akan menggunakannya, paling tidak ini bagus untuk diketahui begitu ya. Nah, robust design itu adalah produk yang didesain sehingga jika diperlukan adanya variasi, small variation dalam baik itu dalam produksinya ataupun assembly-nya, dia tidak akan berefek pada keseluruhan line produksi dari produk tersebut. Jadi ini mudah untuk fleksibel untuk menghandle variasi-variasi begitu ya. Nah, jadi secara umum robust design ini tujuannya adalah supaya cost-nya lebih rendah tapi bisa menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Artinya bisa juga fleksibilitas yang lebih tinggi. Modular design itu artinya kita mendesain produk sedemikian hingga tersegmentasi menjadi komponen-komponen, di mana komponen-komponen ini mungkin bisa kita mix and match dengan komponen yang lainnya, sehingga fleksibilitas dari produksi dan marketing itu bisa mudah untuk memasarkannya. Nah, dulu sempat ada ide tentang modular mobile phone, karena saat ini kan kita kalau beli mobile phone begitu, kalau kita mau yang baru begitu ya kita harus ganti semua begitu kan, setiap 4 tahun 3 tahun, kemudian sekarang tendensinya orang 2 tahun sekali sudah ganti handphone baru. Nah, ini berbeda dengan komputer. Kalau laptop mungkin masih mirip sama handphone, tapi kalau komputer, kalau dulu kita komputer rakitan, kita perlu upgrade CPU-nya, ya CPU-nya saja yang di-upgrade. Kita perlu pakai upgrade RAM-nya, yaitu RAM-nya saja yang di-upgrade. Nah, itu adalah contoh modular design. Jadi sempat ada ide untuk membuat modular smartphone, tapi sampai saat ini belum dipasarkan di pasaran begitu ya. Tapi sudah sempat saya pernah lihat dulu ada ide tersebut. Nah, computer aided design itu adalah menggunakan komputer untuk membantu proses desain dari produk. Jadi supaya engineering documentation-nya mudah didokumentasikan, kemudian bisa mempersingkat development cycle, mengimprove akurasi, biaya yang lebih murah, dan desainnya ini ya bisa kalau sudah ada desainnya ya kemungkinan bisa dipindah-pindah ke pabrik di mana saja dengan lebih mudah begitu ya. Nah, CAD ini juga punya future yang cukup baik begitu ya kalau kita lihat, karena saat ini banyak sekali sudah mulai peneliti yang meneliti 3D printing, kemudian sudah banyak bahkan diimplementasikan additive manufacturing dan sebagainya. CAM ini ya sebenarnya sama sih dengan CAD, cuman dia diimplementasikan khusus lebih spesifik ke manufacturing. Nah, ini contoh-contoh gambar saja ya. Kemudian benefitnya, produk quality-nya bisa lebih baik, design time-nya lebih cepat begitu ya, biayanya bisa jadi lebih murah juga. Nah, ini adalah salah satu teknologi lagi yang cukup banyak mulai digunakan, yaitu teknologi virtual reality. Adalah teknologi yang membawa pengguna itu dapat berinteraksi dengan sesuatu atau lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Jadi lingkungan ini sebenarnya ditiru sebenar-benarnya sesuai dengan suatu lingkungan. Sehingga kita seakan-akan berada di lingkungan tersebut, padahal kita hanya berada di dalam dimensi VR ya, virtual reality yang berdasarkan simulasi komputer.
Nah, ada juga teknologi yang masih berhubungan yaitu augmented reality, yaitu mengintegrasikan informasi digital seperti gambar, video, ada objek 3 dimensi untuk dengan di-embed dengan situasi sebenarnya. Jadi environment-nya tidak disimulasikan, hanya di-embed dengan objek-objek digital lainnya begitu ya. Nah, ini augmented reality sudah saya jelaskan barusan. Nah, value analysis sendiri adalah kegiatan yang berfokus untuk melakukan improvement dalam produksi. Ya, jadi dalam value analysis, tujuan akhirnya adalah menghadirkan produk yang bisa diproduksi secara ekonomis dengan impact terhadap lingkungan yang rendah. Nah, hal ini biasanya juga ditunjukkan dengan isu sustainability, yaitu biasanya ada namanya sustainability and life cycle assessment, yaitu meeting ya, biasanya ini sebuah assessment, jadi penilaian apakah produk kita ini berbahaya nggak untuk impactnya ke lingkungan, sehingga untuk future generation itu masih bisa tetap sustain begitu ya. Oke, demikian untuk bagian ketiga.